Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah tadi kita di awal perayaan ini berarak bersama-sama dengan begitu meriah merayakan kedatangan Yesus untuk melakukan tindakan karya penyelamatannya, maka kini kita diajak untuk merenungkan bersama-sama apa saja yang dilalui Yesus. Terutama saya mau mengajak saudara-saudari semua untuk merenungkan apa yang ditulis oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi merupakan salah satu surat yang tertua. Bahwasanya di dalam sana dituliskan jauh sebelum ada teologi tentang Trinitas, menjelaskan mengenai relasi Yesus dengan Bapa. Dikatakan dari awal surat itu, saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini ditampilkan kepada kita bahwasanya Yesus adalah Allah bersama dengan Allah Bapa. Dan Yesus menganggap kealahannya, kemahakuasaannya itu tidak harus dipertahankan, tetapi dia melakukan satu tindakan, yaitu sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang sangat tinggi, yang begitu maha kuasa, yang tidak tersentuh oleh manusia, dia mau mengosongkan diri, tindakan kenosis, menurunkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Tapi lebih daripada itu, setelah Allah mengosongkan diri kemahakuasaannya menjadi manusia, Allah tidak berhenti di situ, Yesus tidak berhenti di situ, Yesus menurunkan dirinya lagi sebagai seorang hamba. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disebutnya slave, lebih kasar lagi. Yesus menurunkan diri sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai budak. Dan tidak hanya sampai di situ, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus dari kealahannya turun menjadi manusia, turun menjadi seorang budak, menjadi hamba, turun lagi menjadi taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Bapa. Enggak sampai di situ, ketaatan Yesus dilakukan sampai mati. Bahwasanya Yesus menurunkan dirinya tidak hanya sampai di situ, tetapi sampai mati. Di mana Yesus sampai mati di kayu salib. Masih turun lagi. Saudara-saudari terkasih, kalau saudara-saudari mendengar hukuman mati, pasti itu adalah hukuman untuk orang jahat. Benar tidak? Ketika kita melihat sebuah kejahatan, ketika kita melihat sebuah ketidakadilan, dan yang sungguh sangat keterlaluan, maka kita mungkin akan mengutuki mereka dengan hukuman mati. Nah, pada saat itu, hukuman mati di kayu salib merupakan hukuman yang sangat menyeramkan. Salib bukan sama seperti salib yang sekarang kita pahami sebagai lambang kemenangan, tetapi salib merupakan hukuman terberat di mana orang harus disiksa dan menderita, matinya tidak dengan mudah dan tidak dengan baik-baik. Maka Yesus menurunkan dirinya lagi, setelah menjadi hamba, setelah menjadi budak, dia mati. Setelah matinya disalib. Maka ketika jemaat di Filipi mendengarkan surat dari Rasul Paulus, mereka semua bergidik, keseraman, ketakutan. Karena apa? Hukuman salib merupakan hukuman terberat. Sama seperti ketika kita mendengar ada orang dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus tidak sampai di situ. Bahwasanya Yesus sampai mati di kayu salib. Hukuman terberat dari manusia. Dari Allah kemahakuasaan yang tidak terjangkau. Menurunkan dirinya, mengosongkan dirinya oleh karena cinta kasih kepada kita semua umat manusia menjadi sama dengan kita manusia. Tapi tidak hanya itu, menjadi lebih rendah lagi, menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba. Dan tidak hanya itu, dengan ketaatan sampai mati dan sampai mati di kayu salib. Tetapi surat Rasul Paulus tidak hanya berhenti di situ. Kemudian dia menjelaskan kembali relasi Yesus dengan Bapanya. Dengan mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Bapa mengutus putranya, Yesus Kristus, menganugerahinya dengan nama di atas segala nama. Sehingga supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan ada yang di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai umat Kristiani, apa tujuan iman kita? Apa tujuan hidup kekristianan kita? Adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Allah. Maka tindakan Yesus yang dia sudah tahu setara dengan Bapanya dalam kealahan yang maha kuasa,
menurunkan diri sehabis-habisnya sampai dengan wafat di kayu salib. Tujuannya satu, untuk menjangkau kita semua umat yang berdosa. Untuk menjangkau kita semua anaknya yang jauh darinya. Supaya apa? Supaya dengan Yesus turun serendah-rendahnya, dengan kerendahannya itu, mau menyangkul, mau merangkul, mau mencapai kita semua. Supaya apa? Supaya kita dibawa oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Karena Paulus mengatakan, menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas dan di bawah bumi. Itu artinya apa? Yesus turun untuk kita semua, merangkul kedosaan kita, menyelamatkan kita semua, dan membawa kita kembali kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki masa pekan suci. Semoga dalam masa pekan suci ini kita boleh bertobat dengan sungguh, mempersiapkan kehadiran Kristus yang menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita.